Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Saiful Barit. Oke, sekarang ini saya ingin sharing santai terkait dengan salah satu variabel yang tentu saja akan sangat berpengaruh dalam penyeduhan kopi, baik itu seduh manual maupun seduh mesin, misalnya membuat espresso dengan menggunakan mesin. Nah, variabel yang saya maksud tadi adalah water ratio. Jadi perbandingan antara jumlah kopi dan air yang kita pakai ketika kita membuat kopi, itu kita menanya dengan rasio kopi dan air. Nah, dalam praktek teman-teman bisa menggunakan dengan istilah 1 banding sekian. Misalnya 1 banding 12, 1 banding 14, 1 banding 15, dan seterusnya. Bahkan ada juga yang menggunakan 1 banding 22. Oke. Ada juga nih dalam praktek teman-teman yang menggunakan perbandingan misalnya 50 gram kopi berbanding 1 liter air. Jadi terserah mana yang akan digunakan untuk satuannya ya. Oke. Ya, di sini saya sudah siapkan catatan kecil terkait dengan rasio kopi dan air tadi. Tapi sebelum saya jelaskan lebih detail terkait hal ini, saya ingin bertanya dulu ke teman-teman, kira-kira teman-teman itu memiliki rasio favorit yang seperti apa? Contoh, teman-teman punya rasio favorit 1 banding 15 ya. Bisa menuliskan ini ya, komentarnya di kolom di bawah ini ya, di kolom komentar maksud saya. Dan kalau bisa dijelaskan juga kenapa favorit 1 banding 15 atau kenapa favorit 1 banding 20 dan seterusnya. Oke, karena buat saya dalam praktek memang masing-masing dari kita itu bisa jadi memiliki rasio favorit. Tetapi perlu saya sampaikan, banyak nih teman-teman yang menanyakan ke saya, "Bang, kira-kira kalau bikin kopi rasio yang pas, yang enak itu berapa?" Nah, ini agak susah dijawab karena akan sangat bergantung dengan variabel-variabel yang lain, termasuk akan sangat bergantung dengan kopi dan air yang kita pakai. Oke. Jadi biasanya saya menjawabnya range dari sekian sampai sekian. Karena buat saya magic ratio itu tidak ada. Magic ratio yang saya maksud adalah ketika saya rekomendasikan 1 banding 15. Nah, 1 banding 15 tadi bisa dipakai untuk semua, itu mustahil. Buat saya mustahil ya. Ada kalanya kita bergeser ke 1 banding 16, ada kalanya juga kita bergeser ke 1 banding 14. Favorit boleh, tapi kalau dibilang magic yang kalau kita pakai langsung berhasil ini bukan dunia dukun ya, jadi agak susah gitu ya. Oke, kita kembali ke catatan kecil yang sudah saya siapkan. Jadi ada tip dari saya ketika kita bermain-main dengan rasio ini. Menurut saya diskusi tentang rasio kopi dan air ini akan sangat berhubungan dengan grafik ya, yang di kesempatan sebelumnya sudah pernah saya singgung. Oke. Nah, disitulah perbandingan antara kopi dan air itu juga diperbincangkan secara lebih detail. Kalau kita lihat nih, oke, sini ya. Oke. Masih ingat ya, ada 2 sumbu, sumbu strength, sumbu extraction atau sumbu Y dan sumbu X. Oke. Nah, di sini ada beberapa beberapa angka ya. Teman-teman gak usah bingung, kita hanya akan fokus ke ini. Ya. Nah, ini gram per liter. Begitupun juga dengan yang versi yang satunya lagi, yang ini. Ini adalah SCA dan SCA yang lama. Sekarang mereka sudah bergabung menjadi satu, menjadi SCA, sehingga kita sangat berharap ada grafik yang baru yang dikeluarkan oleh mereka. Saya juga membuat catatan kecil seperti ini. Ini yang oleh teman-teman dianggap sebagai grafik yang baru yang sedang digodok. Nah, oke, coba bisa dilihat sebelum saya jelaskan di lembaran berikutnya. Jadi ketika kita bicara perbandingan rasio atau rasio kopi dan air gitu ya. Nah, menurut saya penting untuk memahami grafik yang tadi. Oke, ini saya sudah buatkan catatan kecilnya. Jadi begini, kalau kita menyeduh kopi, lalu kemudian hasil seduhan kopi kita itu berada di kotak wick atau lemah kopinya, maka kita juga bisa menambahkan kopi. Oke. Namun ketika kita nyeduh kopi dan hasil seduhannya itu berada di sini terlalu strong, maka kita rekomendasinya adalah kurangi kopinya. Oke, saya ulang. Kalau terkait dengan strength ya, untuk saat ini saya rekomendasikan bermain-mainlah dengan kopi. Kalau hasilnya lemah, watery dan seterusnya, tambahkan kopinya.
Namun kalau hasilnya terlalu kuat atau terlalu strong, kurangi kopinya. Nah, ini yang dikenal kalau di grafik seduh yang tadi itu sebagai strength. Nah, oke, kita pindah ke sumbu yang lainnya, sumbu yang ke sini. Seandainya kita menyeduh kopi dan hasilnya under, oke, maka rekomendasinya adalah teman-teman bisa menambahkan air. Oke. Namun, kalau kita menyeduh kopi dan hasilnya over extractions, maka rekomendasinya adalah mengurangi air. Dari sini bisa disimpulkan, ketika hasil seduhan kita memiliki masalah di sumbu strength, maka kita direkomendasikan untuk bermain-main dengan kopi. Bisa menambah, bisa mengurangi, tergantung kondisi yang kita dapatkan ketika selesai menyeduh kopi atau hasil seduhan kopi kita. Oke. Nah, ketika masalahnya berkaitan dengan ekstraksi gitu ya, under, over, nah kita disarankan untuk bermain-main dengan jumlah airnya. Bisa menambah, bisa mengurangi, tergantung hasil dari seduhan kopi kita ketika diukur dengan refraktometer. Tapi perlu saya sampaikan teman-teman, untuk permainan ini karena kita bicara soal rasio, oke? Tidak selalu ketika misalnya hasil seduhan kita weak, lalu dengan menambahkan kopi, maka hasilnya akan sempurna. Karena ini belum dipasangkan dengan variabel-variabel yang lain. Misalnya dipasangkan dengan variabel waktu, dipasangkan dengan variabel suhu, dan bisa juga dipasangkan dengan variabel grind size atau skala giling kopi. Ini hanya dibatasi ya dalam konteks permainan brewing ratio. Jadi perbandingan antara kopi dan air. Nah, ketika kita bicara itu, maka untuk memudahkan teman-teman yang baru belajar, ini rekomendasi yang saya sarankan untuk teman-teman. Oke? Seperti itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada magic ratio. Jadi satu rasio berlaku untuk semua kopi dan air, menurut saya tidak ada. Oke? Mungkin saja rasio favorit itu ada. Masing-masing orang memiliki preferensi yang berbeda dan memiliki rasio favorit sendiri-sendiri. Oke, kita lihat lagi catatan kecil yang tadi. Oke, yuk. Di sini ditulis gitu ya. Ada kata-kata ideal. Oke. Ideal ya. Di sini juga sama, ideal. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat garis-garis yang melewati kotak ideal inilah yang menurut SCAA dan SCAE sebelum bergabung mereka gitu ya, yang ideal. Jadi kalau kita lihat nih kira-kira mulai dari 50 gram hingga 65 gram per liter. Oke, itu rasio ideal yang disarankan oleh mereka. Kalau kita lihat grafik yang satunya lagi, lebih lagi ya. Ini yang melewati ini ya. Oke, dari sini hingga 70 gram per liter. Oke. Jadi kalau kita berkaca ke grafik ini gitu, yang disarankan tentu saja adalah berapa tadi? 50 gram hingga 70 gram per liter untuk kedua grafik yang saya pegang ini. Oke. Nah, namun saya dengar gitu ya, di grafik yang kemarin sempat diobrolin gitu kan, ini kotak ideal sudah mulai tidak ada, mulai hilang ya, karena ya bisa jadi memang setiap orang itu memiliki preferensi idealnya masing-masing. Oke. Dan kalaupun betul ketika diukur dengan refraktometer dan hasilnya ideal ya menurut grafik ini, itu pun juga tidak bisa mencerminkan rasa. Jadi kita juga harus mencobanya. Jadi kopi yang kita buat jangan hanya diukur dengan refra tadi, tapi juga harus kita evaluasi secara sensori. Karena angka-angka yang muncul di refra itu tidak pernah mencerminkan rasa. Oke? Itu pentingnya kita memperkuat sensori supaya kita bisa evaluasi. Oke. Nah, teman-teman, kalau dipikir-pikir, perbandingan antara kopi dan air ini kalau kita hubung-hubungkan gitu ya dengan orang membuat kue, ya mirip sih enggak gitu, tapi ada benang merahnya gitu loh.
Contohnya begini, kalau kita bikin kue dengan menambahkan bahan tertentu atau mengurangi bahan tertentu, itu akan sangat merubah hasilnya. Nah, itu juga terjadi di kopi. Kalau kita menambahkan kopi, ya, atau mengurangi kopi, dan kita menambahkan air atau mengurangi air, itu akan sangat mempengaruhi hasilnya. Oke, jadi menurut saya berdasarkan penjelasan yang tadi, kita boleh saja mencoba antara 1:14 misalnya sampai 1:20. Bahkan teman-teman ada juga yang menggunakan 1:22. Ada juga yang menggunakan 1:10. Kalau tidak bereksperimen, kita tidak akan pernah tahu rasio ideal untuk kopi yang akan kita seduh itu berada di mana. Karena itulah jangan sungkan untuk melakukan eksperimen. Improvisasi jika diperlukan, pasangkan dengan variabel-variabel yang lain. Oke? Nah, itulah kenapa juga kita membutuhkan misalnya alat-alat pendukung seperti timbangan, timer, dan seterusnya, supaya kita bisa mengingat gitu loh. Jadi nggak ngasal. Kita bisa mengingat, bisa lebih konsisten, dan kalau gitu ya, hasilnya sesuai dengan harapan, nanti bisa diduplikasi. Oke? Seperti itu. Saya kira demikian. Bisa diskusi di lain kesempatan. Untuk diskusi soal perbandingan kopi dan air, saya kira cukup.